ghaliban kebanyakannya, wa abadan dan selamanya, bi awwal istiqadil insani min naumi, bi dengan pertama-tama membangunkan manusia dari guringnya. Istiqadil insani min naumi, istiqadil artinya membangunkan, al insani manusia, min naumihi dari tidurnya. Artinya jangan guring aja. Maksud Sidin itu, makanya Sidin sebut akan zikir-zikir yang di sini supaya berwirid. Ini kadang-kadang banyak guring, wiridan gitu dah. Ini maksud Sidin menulis di sini nih hadis. Kan ini warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ma ba'dahu ala tartibi ila naumihi ila lail. Kemudian Sidin tulis ulang zikirnya. Summa kemudian ma zikir ba'dahu yang sesudahnya, ala tartibi sesuai urutan menurut susunan yang rapi, ila naumihi sampai guringnya, ila lail sampai malam. Sampai malam ila lail. Jadi mau guring malam loh. Dibacakan wiritan, ada pulang wiritannya enak malam. Ada summa ma ba'da istiqadzatihi. Summa kemudian ma bacaan zikir ba'da istiqadzatihi sesudah bangunnya. Bangun guring ada pulang ini wiritan dituliskan Sidin, diurutakan Sidin. Fil laili di malam hari, allati yanamu ba'daha yang ia yanamu guring ba'daha sesudah malam. Wabillahi taufiqu dan dengan Allah Ta'ala meminta at-taufiq. Sidin menjelaskan Imam Nawawi ini. Artinya Sidin menyusun dalam kitab sini berurutan, maksudnya dari pagi sampai malam itu ada wiridan gitu. Dan itu semuaan Sidin tulis menurut hadis-hadis riwayat berdasarkan syariat agama Islam. Jadi semuaan apa di orang tuh ada ambilan gitu. Ada yang dari Sidin gitu, dari Rasulullah SAW semuaan di sini. Ini Masya Allah. Jadi tinggal kita aja lagi membaca adanya. Paling kada ya 3 kali kan sehari kan. Mungkin kata kalau 100 333 ya. Mennya kata kalau 3 juga sekali bang. Mungkin kata kalau juga Masya Allah terlalu banget. Banyak wiridan sudah kita baca semalam di sini ya bang. Termasuk raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Barang siapa membaca itu semalam apa? Wajabat lahul jannah. Orang itu pasti dapat surga, Nabi. Pasti masuk surga. Bacaan tadi. Maka itu biasanya dibaca pagi. Hendak masuk sekolah oleh. Nah itu tuh kan sunnah membaca. Waktu SD itu. Waktu SD itu. Artinya kan lagi tuh masih ada. Orang dahulu tuh memang sudah tahu hadis itu, kaidahnya luar biasa. Wah ini benar ya. Tetapi terlihat kita dengar lagi karena program di atas pemerintah kadang memberlakukan lagi kayak itu kan apa, padahal ajaran agama kita itu macam itu, berdoa karena mengamalkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah, artinya belajar. Maksud Iqra di situ belajar. Membaca, disuruh membaca tapi kada belajar, kada kau membaca, tidak bisa. Jadi maksud Iqra itu belajarlah, tuntutlah ilmu. Bismi rabbika dengan menyebut nama Tuhanmu. Alladzi khalaq yang telah menciptakan. Jadi kalau kita orang Islam itu harus ada bismi rabbika alladzi khalaqnya. Hendak belajar, memohon dulu dengan nama Allah. Artinya berdoa dulu. Maksud bismi rabbika alladzi khalaq itu berdoa sebelum belajar itu. Baca apa bismillah ya Allah. Termasuk tadi yang bacaan tadi raditu billah. Ada orang kafir kadang mau disebut kafir, jadinya kami non muslimnya disebut. Dia bilang sama ya juga non muslim non kafir. Quran tuh mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, kafir kadang ya kafir. Jadi orang kafir ini mereka hanya mengamalkan Iqra-nya aja, kada ada bismi rabbikal ladzi khalaqnya. Iqra artinya belajarlah. Udah bila masuk sekolah langsung buka buku, langsung membahas materi, kada membaca, memohon kepada Tuhannya katanya. Itu kan orang kafir.
Jadi kita ini diajarkan di sekolahan wayah ini, cara-caranya tuh disamakannya dengan kafir. Kada ada doa lagi, kada mengamalkan Bismi rabbikal ladzi khalaq tuh. Jadi mun kita ini sebagai orang yang mengamalkan Quran, mun kawatu, mun yang kada ada doa berjamaah, seorang orang baca seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Paling sedikit Bismillah ya, jangan kada ada lalu. Jadi kada mengamalkan lalu kan ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah pendidikan Islam dengan pendidikan non muslim, bedanya di situ. Dari segi mengamalkan bismi rabbikal ladzi khalaqnya. Itu bedanya yang pertama, banyak lagi yang kedua, ketiga, keempat tuh banyak. Itu yang paling nyata sudah. Kemudian di sini sambungannya babun ma yaqulu idza stayaqadha min manamihi. Nah, jadi akan kusebutkan tadi kan di atas ini akan aku sebutkan sih bacaan tartib yang hendak guring sampai malam, kada hendak bangun guring pulang sampai malam. Disebut akan sih bab yang berikutnya nih masalah guring-guringnya dulu. Bangun guring. Babun. Nah, bab ma yaqulu bacaan idza stayqadha apabila bangun min manamihi dari guringnya, dari tidur. Bacaan bangun guring. Nah, ini dipatahkan sidin di sini. Rawaina fi sahihai. Kami riwayatkan dalam dua kitab sahih. Imamai, dua orang imam. Al-muhaddisin, al-muhaddisaini yang ahli hadis. Dua orang imam al-muhaddisaini yang ahli hadis. Ngaran sidin yang pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim. Bukhari Muslim nyerang. Cuman di sini ngaran sidin disebutkan yang aslinya ngaran Imam Bukhari yang panjangnya ini. Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Al-Bukhari itu ujungnya ya. Kalau kita hancap ringkasnya Imam Bukhari ya. Ini panjang mana ngaran sidin bin-binnya gimana saya. Kemudian yang kedua Imam Muslim. Siapa ngaran asli Imam Muslim? Ini nah. Siapa tuh? Wa Abil Husain. Itu tulisnya Atta kan? Itu tak Abi kan ada. Abil Husain lah. Itu Abi lah tulisnya. Sesudahnya itu Abil ya. Udah biar. Kalau ulun sini Atta tulisannya salah baris, salah huruf. Kalau udah pian bujur Jawa lah. Wa Abil Husain tulisannya sambungannya lah. Wa abil ya. Ya. Huruf ba kalau itu lah. Luba. Nah, udah ulun ta di sini salah. Ya. Jadi wa Abil Husain. Ngaran sidin Abil Husain hum Muslim. Abil Husain Muslim bin Al-Hajjaj. Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu bin pulang Muslim. Nah, Muslim. Al-Qushairi ngaran sini lah. Ini gelar lah. Al-Qushairi. Ngaran Imam Muslim yang panjangnya itu. Jadi dua orang muhaddis ini meriwayatkan, artinya sahih betul-betul kalau dua orang imam ini sepakat lah. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, yaqidu mengikat. Yaqidu tuh mengikat. Diikat. Mengikat tuh kayak tali itu nanti diikat. Jarat mati. Siapa yang mengikat? As-syaitan. Syaitan. Syaitan itu mengikat. Ala qafiyati, ala di atas qafiyati ubun-ubun. Qafiyah itu ubun-ubun di sini nah. Ubun-ubun kita. Syaitan mengikat ra'si kepala. Jadi ubun-ubun kepala. Ahadikum setiap orang dari kalian. Setiap orang dari kalian itu diikat syaitan. Apabila mengikat syaitan ini? Idza apabila apa? Huwa dia, huwa itu dia. Nama tidur. Apabila dia tidur. Jadi bila kita tuh guringnya Nabi, syaitan tuh mengikat
di ubun-ubun diikatnya. Berapa ikatan? Salah sa'uqadin, salah satu tiga. Tiga uqadin ikatan. Tiga ikatan kita diikatnya. Ini Nabi Muhammad ini. Hadisnya Masya Allah sahih lah. Tiga ikatan kita diikat oleh syaitan ini. Kemudian yadribu, yang menjadikan, yadribu yang menjadikan, ala atas, kulli setiap, uqdatin ikatan, makanaha tempatnya, alaika atasmu, artinya di atas dirimu, di awak kita tuh diikatnya, dari ujung ubun-ubunnya ikatnya, alaika atasmu atau untuk gitu tadi, diikat oleh syaitan. Lailun tawil, lailun artinya lailun tawil, sepanjang malam, sepanjang malam diikatnya gitu. Nah, farqud maka bangunlah, farqud maka bangunlah. Jadi kita jangan guring, kita guring bangun ya. Jadi tiap kali yarhamukallah. Jadi tiga ikatan ini kita diikat oleh si syaitan dari bilanya guring. Fa ini stayqadha. Nah, ini cara melepasnya lah. Cara melepas tiga ikatan lah. Mun pian kada melepas tuh ya nang bangun tuh lemas, kada nyaman. Kurang fit lawan kada tapi rajin beribadah. Nak guringnya seharian. Beribadah koler maksiat rajin. Akibat tiga ikatan kada terlepas. Kayak apa cara melepasnya yang tiga tadi? Tiga ikatan syaitan tadi di ubun-ubun sini. Cara yang pertama, fa'in, maka jika istaiqadha, dia bangun, jika inya tuh bangun, wa dzakarallaha ta'ala, dan ia berzikir kepada Allah Ta'ala. Bangun langsung berzikir. Apa zikirnya? Yang dibaca dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun guring membaca itu. Inhallat uqdah. Inhallat pasti terlepas. Pasti terlepas uqdatun, satu ikatan. Sebutingannya terlepas bila membaca alhamdulillahilladzi ahyana. Mun yang kada hafal bang panjang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, kada hafal alhamdulillah itu cukup sudah. Mau kada hafal juga bakal ingat lagi bacaan sehari. Kelawasan sudah belajar di TK dulu. Bacaan cukup alhamdulillah aja yang penting. Enggak ada hafal juga. Bukan kawan dihafal bang. Alhamdulillah ini bangun guring bila orang kada menyebut nama Allah, ikatannya masih ada sini. Ya seharian lemas, hendak guring, ya maksiat gitu ya. Pak, nah yang kedua, yang pertama tuh terlepas. Kemudian fa'in, maka jika tawaddoa, dia berwudu bangun setelah baca alhamdulillahilladzi itu langsung berdiri, tawaddoa, berwudu langsung. Kayak bangun pagi kan subuh langsung berwudu, ujar Nabi ini lah. Nah, in halat, pasti terlepas uqdatun, ikatan yang kedua. Ikatan yang kedua terlepas belum? Uqdatun, ikatannya. Ikatan itu terlepas bilanya yang wudu. Nah, 2 buting sudah, sisanya sebuting lagi. Namun sudah wudu diapain? Fa'in, maka jika sholat, dia sholat. Jika dia sholat, in halat, pasti terlepas uqduhu kulluha, ikatan seluruhnya. Uqduhu kan bacaannya sudah? Uqaduhu kulluha, artinya uqaduhu, ikatan, kulluha, seluruhnya. Habis bertaan terlepas. Mohonnya sembahyang, mohonnya berwudu arah guring pulang. Sebuting tersisa lah. Jadi berwudu langsung sholat, seluruhnya terlepas. Malam nih lah. Fa asbaha, maka jadilah ia. Fa asbaha, maka jadilah ia, si orang yang sudah terlepas 3 ikatan tadi pas bangun guring malam tadi. Pagi ini bangun subuh tadi lah. Diamalkannya yang 3 itu. Berzikir alhamdulillah bangun guring, berwudu langsung sembahyang. Namunnya itu ujar Nabi, fa asbaha, jadilah orang itu
nasyiton rajinnya seharian tuh nyaman beraktivitas, rajin. Thayyiban nafsi, thayyibadinya baik, an nafsi jiwanya tuh baik, artinya hendak begawi yang positif terus, pekerjaannya tuh thayyib, selalu yang positif, akibat daripada ikatan tadi terlepas sudah. Belenggu syaitan tuh hilang. Jadi syaitan tuh membelenggu lawan kita. Dilanya guring malam tak, siang kada nyemalam nih belenggunya. Tapi ada juga bang memadahkan siang, ada juga dibelenggu. Jadi mau bangun guring tuh tetap aja alhamdulillah. Kadang malam juga tuh. Cuma yang paling populer tuh malam lah, kita guring malam tuh nah. Jangan subuh tuh nah. Kadang-kadang yang becak di belenggu setan, kadang-kadang kada mendengar ba ajan subuh. Melandau itu kan setan manui ujar Nabi apa? Lawan orang yang melandau guring tak. Nabi bersabda, qad bala syaitan fi udhuni. Syaitan telah mengamihi telinganya, ujar Nabi. Mengamihi telinganya syaitan, makanya kada mendengar azan. Itu hadisnya macam itu. Kada mendengar lawan azan, kenapa? Syaitan mengamihi subuh. Melandau guring, hantu saikungan. Yang kada bersubuh tuh hantu. Gujuran hantunya bertikap di awak saikungan. Melandau. Masya Allah, na'udzubillah. Itu kada terbiasa, jadi dari kecil kada dibiasakan. Lalu kayak itu. Makanya kita dalam mendidik anak tuh dua. Pertama pembiasaan, yang kedua pengawasan. Dua itu aja. Mendidik anak tuh pembiasaan, yang kedua pengawasan. Itu yang penting dulu, materi yang paling utama dalam mendidik. Dibiasakanlah dari kecil kan. Tulak ke masjid, majelis taklim, pembiasaan. Kemudian diawasi kan. Nah dua itu aja. Inti mendidik lah. Insya Allah jadi orang yang bagus lah nanti anaknya kalau dua itu diterapkan terhadap jiwa seorang anak. Pembiasaan dan pengawasan. Masya Allah. Mudahan kamu mengamalkannya kita lah. Guring tadi, jangan kada bangunnya tuh 3 supaya ikatan itu terlepas. 3 amalkan, baca alhamdulillah, kemudian berwudu, langsung sembahyang. Amunnya lain bangun malam bang, subuh itu sembahyangnya apa aja tentang berwudu? Sembahyang sunat wudu. Sembahyang sunat wudu itu sunnah. Rasulullah mengamalkan itu. Sunat wudu itu caranya macam ini ya. Setelah berwudu, sembahyang rakaat pertama, niatnya sahajaku salat sunat wudu sunnah karena Allah Ta'ala. Sahajaku sembahyang sunat wudu karena Allah. Itu aja niatnya. Fatihah, surahnya Inna a'tainakal kautsar. Ini rakaat kedua Fatihah, surahnya terserah aja surah yang kedua itu. Yang jelas ada surah lah. Begibetnya bacanya jangan nyari. Jadi tuntung itu doa lagi, apa doanya? Ujar guru sekumpul dulu, doa setelah sembahyang sunat wudu itu mustajab, jadi napa hajat kabul. Sembahyang sunat wudu. Batas waktu sunat wudu itu habis waktunya apabila banyu yang di awak kita berwudu tadi kering. Kada boleh lagi berwudu sunat. Jadi munnya masih basah, ada 1 titik 2 titik masih tersisa, masih boleh sembahyang sunat wudu. Batasnya di situ kan. Dan itu hukumnya sunnah. Perintah lah, disuruh kita sembahyang sunat wudu. Rasulullah mengamalkan itu, kita disuruh ya. Masya Allah. Kemudian masalah guring tadi, munnya kada membaca itu bang, bicara Nabi kayak bang, wa illa, dan jika tidak mengamalkan yang tadi, bangun guring kada ba alhamdulillah, berwudu kada, sembahyang kada, bangun guring langsung beraktivitas. Apa yang terjadi? Asbaha, jadilah orang yang tadi, yang kada apa-apa tadi, bangun guring langsung bersikat gigi, mandi, tulak, begawi, bayang, membaca alhamdulillah kada, bangun guring, ya kan, wudu kada, apa kada. Apa yang terjadi? Khabisa, jelek tadinya kada bagus. An-nafsi, jiwanya
jiwanya tuh ada bagusnya Nabi. Gawian hatinya pun sesuatu yang mengarah kada bagus, keras. Dan dia kaslan, pemalas, pengoler. Di kantor disuruh ini koler. Akibat dari ini kaslan, pemalas, pengoler bang beraktivitas. Akibat daripada yang tiga tadi kada terlepas lagi di ubun-ubun. Nah ini nauzubillah. Titik situ. Hadza, ini hadis. Lafzun adalah lapas. Lafzu riwayatil Bukhari. Lapas riwayat Imam Al-Bukhari. Wa riwayati Muslimin, dan riwayat Imam Muslim bimaknahu, dengan maknanya. Wa qafiyatu, dan ubun-ubun ar-ra'si, kepala, itu maknanya adalah akhiruhu, di akhirnya. Di sini belakang sini aja sini. Jadi nambahan belakang sini, ada juga nambahan di tengah. Beda macam-macam versi ulama mengartikan qafiyah. Qafiyah. Kalau kita kopiah, dasar kopiah ini. Ini lain maksudnya yang ada di kepala. Jadi syaitan mengikat di situ. Makanya masuk WC itu tutup kepala sebenarnya, supaya syaitan kada mengikat waktu masuk WC. Kadang-kadang syaitan ketujuh pada syaitan mengikat di sini. Makanya Nabi menyuruh, Nabi itu bila masuk WC tutup kepala. Barangnya ditutupi pakai kepala kain enggak, anduk ke. Yang penting WC mas bertutup supaya di ubun-ubun tuh syaitan kena kawa. Nah ini hati-hati Bin. Jadi munnya syaitan sudah mengikat ini, ya akhirnya kita nih gawian nggak ada pengoler, hendak gawian apa nggak ada bagus, guring juga gawian kena. Ya itu deh negatif lah. Nauzubillah min dzalik. Tapi bila sudah bagus, maka dia fit awaknya dan gawian positif, dan insya Allah jadi orang baik. Jiwanya itu bagus. Ini amalkan itu insya Allah. Mudahan dapat hidayah harta, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah, diampuni dosa zahir batin, mendapat rahmat yang luas dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم.